Halo pemirsa semua, sobat pemikiran dan semuanya. Pada hari ini saya bertemu dengan Bapak Suradal, Kepala Desa Sumbergede di Kabupaten Lampung Timur. Hari ini kita akan bincang-bincang seputar permasalahan pekerja migran Indonesia di Desa Sumbergede dan apa solusi yang ditawarkan oleh Pak Kades ini. Selamat sore Pak Suradal. Selamat sore Bapak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bapak. Oke, kami akan bertanya ke Bapak terkait dengan menceritakan Pak, migrasi luar negeri kan nggak bisa dilarang Pak, nggak bisa dihentikan, nggak bisa dilarang karena itu hak. Iya. Terus permasalahan itu terjadi tidak hanya di Lampung Timur, semua adalah persoalan terjadi. Nah, saya ingin Bapak bercerita kira-kira apa sih situasi dan kondisi di Sumbergede terkait dengan buruh migran Indonesia, seperti apa? Terima kasih Pak Haryanto. Kami atas nama pemerintahan Desa Sumbergede kita perkenalkan nama saya Suradal SP selaku Kepala Desa Sumbergede Kabupaten Lampung Timur. Praktek baik yang kita laksanakan mengenai para migran WNI Indonesia pada awalnya sebelum tahun 2020 kita untuk menangani pendataan atau perekrutan dari tenaga kerja WNI calon maupun yang ini itu hanya mengikuti prosedur yang ada di para sponsor. Calo. Ya, calo. Kalau sekarang dikatakan calo. Jadi sebelum kita tahu dengan Undang-Undang Dasar tahun 18 tahun 2017, saya hanya menandatangani belangko yang dari PT hanya lembar itu Pak. Dari PT itu Pak? Dari PT. Jadi karena ketidaktahuan desa sebelum ada Undang-Undang 18 tahun 2017 itu, kita hanya seperti itu. Kita tetap tanda tangani karena kita tidak tahu risiko. Nah setelah tahun 2020 kita sudah tahu bahwa ada Undang-Undang Dasar nomor 18 tahun 2017. Akhirnya kita membuat salah satu peraturan yang awalnya itu peraturan kita juga didampingi dari awal itu adalah Pandu 8. Pandu 8 yang didampingi oleh Mbak Ulfa dari BP2MI Provinsi Lampung. Akhirnya setelah kita mengadakan Pandu 8 itu karena kita merasa dari para purna PMI atau orang tua yang mengasuh anak dan keluhan anak itu adalah penanganan dari grup ini, makanya kita terketuk hati dari perangkat desa itu membuat salah satu peraturan bahwa ke luar negeri itu harus peraturan desa nomor berapa Pak? Nomor 4 Pak, tahun 2020 ya, nomor 4 tahun 2020 yang telah kita buat, yang awalnya itu kita membuat satu perencanaan. Ya, perencanaan itu dengan perangkat kita yang dihadiri oleh pihak lembaga, ada Karang Taruna, ada BPD, ada LPM, akan menentukan salah satu perdes. Setelah beliau menyetujui, akhirnya kita mengundang seluruh lembaga yang ada di desa maupun tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda untuk bermusyawarah mencetuskan salah satu perdes atau peraturan desa mengenai perlindungan WNI yang sedang berangkat maupun yang sudah purna atau kembali. Nah, akhirnya pada tahun 2020 kita sudah bisa membuat salah satu perdes yang sudah kita inikan kepada masyarakat dan sudah disetujui yang didampingi oleh para PMI, para BP2MI, yaitu langsung karena
Perdes itu harus diketok palukan atau disetujui oleh Biro Hukum, akhirnya kita datang ke Biro Hukum menyampaikan konsep atau perencanaan Perdes kita itu. Akhirnya dari Biro Hukum diverifikasi. Setelah diverifikasi, alhamdulillah apa yang kita ajukan itu tidak ada bermasalah yang melanggar hukum. Jadi dari Biro Hukum pada bertentangan dengan aturan di tidak atasnya. di atasnya, tidak bertentangan dengan di atasnya. Akhirnya di bulan September kita diketok palu, Perdes kita sudah dinyatakan sah untuk dijalankan untuk desa. Oke Pak, jadi kami ingin tahu ini Pak, Ya. biar menjadi pembelajaran juga di luar sana ya teman-teman. Apa Pak yang dirasakan oleh warga desa, oleh Pak Suradal sebagai kepala desa setelah Perdes itu diketok, itu seperti apa Pak dampaknya? Setelah Perdes kita ketok palu dan kita melaksanakan istilahnya calon para PMI, itu kan kita di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 harus kewenangan desa verifikasi data. Setelah itu para calon PMI yang ada di desa Sumbergede tetap mengikuti, banyak yang sudah mengikuti. Walaupun toh ada mungkin masih ada yang cenderung ke calo, namun kita berikan ini, kalau seandainya beliau itu hanya membawa satu lembar, tidak dibubui atau dilampiri semua data KTP, KK, dan surat tugas pendamping, terus ini ya, pendamping PT ya? Ya, pendamping PT dan SIP dari PT itu sendiri. Kita tidak melayani, tidak mengindos, bukan kita melarang. Ya. Kita bukan melarang. Bahkan di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 kita hanya menghimbau bahwa masyarakat kita, kalau yang perempuan itu masih mempunyai anak di bawah 2 tahun, menghimbau untuk menunda keberangkatan ke luar negeri dengan adanya Perdes itu. Hak asuh anak. Ya. Selama kita sudah ada Perdes ini, ternyata masyarakat kita yang sudah pernah komunikasi dengan desa dan dia akan berangkat ini, akhirnya juga dia, oh iya, saya merasa dilindungi. Bukan, kalau awalnya ya, awalnya itu merasa dipersulit, Pak. Merasa dipersulit. Kenapa ya? Kenapa desa yang lain begini sangat mudahnya kok di sini? Nah, itu saya katakan bahwa desa juga punya peraturan, mungkin PT juga punya peraturan. Nah, kalau memang sudah kelengkapan itu ada, pelayanan kita tidak lama, 1 jam selesai. Kita berikan pada masyarakat kita yang akan ke luar negeri. Mungkin artinya Pak Suradal dulu adalah meyakinkan kepada masyarakat tujuan Perdes ini bukan untuk melarang orang bekerja keluar negeri, melainkan untuk melindungi warganya. Betul, itu Pak. tanggung jawab sebagai kepala desa. Betul. Itulah niat kami untuk membuat Perdes itu, bukan kita melarang dan kita membatasi kepada masyarakat kita yang akan bekerja di luar negeri. Kita kasih peluang, kita senang. Namun yang penting masyarakat kita itu juga sepulangnya membawa buah atau hasil untuk merubah ekonomi. Nah, kalau itu biasanya kan siapa yang akan berangkat kita panggil. Misalnya suami istri, kita panggil suami istri. Kalau itu anak dengan orang tua, anak dan orang tua itu kita panggil. Diskusi di situ Pak. Diskusi di situ. Kita beri arahkan. Misalnya kontrak harus dibaca betul. Kalau bisa harus minta fotokopinya. Sewaktu-waktu ada masalah bisa untuk atau disampaikan ke pihak yang dan desa tahu akhirnya. Desa tahu akhirnya. Seperti itu pelayanan kita masalah PMI selama di tahun 2020 sampai sekarang. Dan ini kan hal baik Pak. Saya rasa tidak mudah menjalankan itu untuk merubah paradigma ya, yang seolah-olah dengan bikin Perdes itu bisa mempersulit, menghambat, menghalang-halang pekerjaan. Kan dibuktikan oleh Pak Suradal sebagai Kades. Ada satu isu ini Pak, karena migrasi itu kan soal kesejahteraan ya. Orang terbiasa dengan orang. ya.
kira-kira dari konteks ini apa yang rencana akan dilakukan oleh Pak Kades atau sudah direncanakan soal pemberdayaan ekonomi di desa? Terima kasih Bapak. Masalah PNI yang masih ada di luar negeri maupun sudah Porna, itu memang kita punya rencana atau program. Nanti para Porna dan yang masih ada di sana itu kalau memang berhasil mau kita himpun, mungkin menjadi salah satu mungkin organisasi, mungkin koperasi atau apa. Jadi seolah-olah hasil dari pendapatan keluar negeri itu tidak sia-sia. Sia-sia, dan kita pun Desa Sumbergede itu sudah pernah memberikan suatu pelatihan yaitu yang ada dengan dana desa, yaitu untuk pelatihan TAPES untuk para Porna pada tahun 2021. Setelah pelatihan usaha Pak, ya. Didanai dana desa Pak. Ya. Bisa Pak, bisa. Untuk pelatihannya bisa diadakan. Misalkan begini Pak, ini kan kalau konteks desa ini kan ada badan usaha milik desa, ya Pak. Yes. Ya. Ada nggak rencana Pak, misalkan BUMDes ke depan ini mulai tidak hanya bicara atau berusaha barang-barang yang konsumtif, misalkan ada nggak rencana misalkan BUMDes ini akan menjadi lembaga pelatihan desa misalkan, karena kan desa dikasih kewenangan untuk yang namanya pemberdayaan dan pelatihan. Ada misalkan ada pelatihan bahasa, pelatihan apa, artinya desa juga akan terlibat meningkatkan skill kemampuan warganya agar ketika bekerja di luar negeri itu skill soal bahasa. Ada rencana ke situ nggak Pak kira-kira? Kalau program atau rencana itu tetap ada, cuman ya tetap itu sarana dan prasarana yang belum bisa mendukung. Kalau sebetulnya BUMDes kita sudah ada dan sudah berjalan, cuman ya usahanya belum maksimal. Oke Pak Suradal, terima kasih atas diskusinya, dan kami sangat bangga sekali mempunyai inisiatif yang luar biasa. Tentunya Pak Suradal sebagai Kepala Desa Sumbergede itu menjadi perbincangan Pak ya, punya inisiatif untuk melindungi warganya biar tidak menjadi korban dari penjajah luar negeri itu Pak. Ya. Mungkin Pak Suradal punya pesan-pesan kepada seluruh kepala desa di Indonesia, apa kira-kira pesan-pesan ke Pak Kades? Boleh ke desa, boleh ke pemerintah pusat, ke siapapun saya. Terima kasih pesan-pesan saya kepada kawan-kawan kita seluruh kepala desa di Indonesia ini. Mari kita ciptakan untuk melindungi masyarakat kita yang akan bekerja di luar negeri. Yaitu salah satunya kita harus mempunyai salah satu badan hukum atau kekuasaan hukum, yaitu dengan Perdes. Itu sangat memungkinkan dan sangat membantu sekali dengan desa untuk melindungi daripada warga kita. Mari kawan-kawan kita yang ada di seluruh Indonesia, Bapak Kepala Desa maupun dari pusat, dari pemerintahan yang berkepentingan, mari kita ciptakan suasana untuk perlindungan PMI ini. Sangat penting sekali dan sangat perlu sekali, dan bahwa Perdes itu sangat mendukung dan sangat istilahnya perlu sekali untuk bisa melindungi daripada PMI kita. Oke, terima kasih Pak Suradal atas waktunya, sangat bermanfaat buat kami semua. Halo sobat, jadi tadi adalah Pak Suradal sudah menceritakan langkah konkretnya di dalam melindungi warga desanya agar tidak terjebak pada praktek pusaran perdagangan orang, biar kemudian tidak dimanfaatkan dalam posisi rentan. Oleh sebab itu, mari kita simak video berikutnya tentang bagaimana fungsi-fungsi desa dalam perlindungan pekerja migran desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.